Baik, saudara, kita lanjutkan. Pak Bupati, sayang sekali kalau kita tidak memperlihatkan view yang sangat indah luar biasa untuk Nusa Penida. Jadi kita harus berdiri supaya bisa lihat. Ini kan salah pariwisata menjadi memang menjadi ikon kita ya. Ikon dari kita, ya. Dan ini apa sekarang menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan daerah yang cukup besar. Iya. Nah, ini bagaimana Pak Bupati ke pengembangan kita ke depan? Untuk pertama untuk pariwisata dulu kalau kita bicara. Terima kasih. Ini kalau kita kan udah kita pahami betul bahwa di Nusa Penida ini yang paling pokok dikembangkan ini adalah pariwisatanya. Nah, pariwisatanya dulu kan di Nusa Lembongan saja. Betul. Nusa Lembongan saja. Sekarang kita giring karena dulunya di sini kosong sekali. Giring ke Nusa Gede, Nusa Penida, akhirnya berhasillah kita di sini. Nah, ini untuk pengembangan ke depannya, yang pertama kita harus buatkan regulasi yang pasti, regulasi yang tepat. Kenapa demikian? Sekarang kan regulasinya belum. Regulasinya belum, maka itu kan banyak kebocoran-kebocoran masih. Nah, untuk menutupi kebocoran inilah kita nanti anukan regulasinya. Yang dulu Pak Bupati kan punya cita-cita one gate one destination. Nah, satu pintu nanti masuknya. Tetapi setelah kita lakukan uji coba itu masih belum bisa. belum Karena apa? Optimal ya? Belum optimal. Kenapa demikian? Karena di lokasi daripada view-view pariwisata yang dikunjungi para tamu itu adalah ada masih milik pribadi. Nah, inilah milik warga. Milik warga. Baik. Nah, kalau seperti ini kan warga yang punya ini. Nah, kalau kita membuat nanti bagaimana prasarana parkirnya, kita harus koordinasi dulu. Kerjasama, entah bagaimana untuk kerjasamanya. Kalau tidak seperti itu nanti kelabakan kita. Nanti dari sisi sarana dan prasarananya. Nah, untuk peningkatannya nanti kita sudah adakan yang namanya marketing tentang pariwisata. Ini kan udah terkenal di Nusa Penida, udah terkenal seluruh dunia. Malah sampai keluar. Promosinya keluar ini. Maka karena promosinya keluar begitu cepatnya, kitalah yang kalah dari sisi sarana dan prasarannya. Nah, umpamanya contoh, ada di tempat lokasi wisata yang bagus. Sana kadang-kadang kan parkirnya belum ada, udah itu toiletnya juga belum ada. Inilah yang kita nanti akan upayakan bagaimana melengkapi sarana prasarana daripada pariwisata itu sendiri. Baik, jadi memang pariwisata menjadi salah satu unggulan dan ini akan dikembangkan untuk berkelanjutan. Upaya akan dilakukan, infrastruktur jalan ini termasuk masukan dari turis juga ya, dari wisatawan dari ini wisatawan, Jadi memang tempat parkir itu kan utama, toilet, servis tempat umum ini memang harus dipikirkan ke depan. Nah, kemudian yang lain bagaimana untuk pengembangan Kelungkung berkelanjutan ini supaya itu dah kembali kita dari pariwisata, udah itu kita nanti akan coba yang namanya ada pertaniannya. Karena kan tanah kering di sini. Tetapi sekarang kan kita tidak berpikir masalah tanah kering dan sebagainya, ada teknologi ya. Teknologi ini yang kita nanti akan manfaatkan. Nah, umpamanya kemarin kita sudah dapat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, apa sih yang bagus dikembangkan untuk di Nusa Penida. Nah, yang bagus nanti pertanian juga bagus nanti. Karena yang terkenal di sini adalah ketela apa itu namanya, ketela pohonnya itu. Ketela pohon. Ini tuh udah tumbuhannya kecil, tapi baru dicabut umbinya besar. Dagingnya besar. Nah, dulu di sini kan yang terkenal kan kacang-kacangan. Kacang-kacangan, udah itu jagung, udah itu ketelanya. Ini yang terkenal. Nah, tetapi karena masuk begitu dunia pariwisata, ditinggalkan ini. Ditinggalkan ini. Sayang sekali. Akhirnya masuk ke pariwisata semuanya. Nah, tenaga kerjanya memang kalau di pariwisata kan cepat dapat duitnya kan. Kalau kita bekerja di pertanian itu kan butuh proses ya 3 bulan, kadang-kadang 6 bulan baru. Itu yang buat tidak sabar. Akhirnya beralihlah masyarakat kita ke dunia pariwisata. Jadi belajar dari kemarin ada COVID, akhirnya pariwisata berdampak. Harus ada yang lain. Salah satunya adalah pertanian akan dikembangkan, agrowisata dikembangkan. Nah, kemudian ada wisata lain misalnya atau budaya atau apa Pak? Berarti yang menarik di Nusa Penida yang perlu diangkat. Pasti. Itu kembali saya ke feedback ke belakang ini.
karena beralih ke pertanian kan, alih pertanian, makanya masyarakat ini bingung tuh. Akhirnya kerja apa yang kita ambil kerjakan. Nah, kita dari pemerintah menciptakan lapangan kerja dengan padat karya. Oh, padat. Buat jalan itu. Orang yang PMI ini, masyarakat yang imigran, tenaga kerja yang di luar negeri, kita rangkul semuanya karena di sini tidak punya kerjaan. Nah, kita rangkul semuanya, kita kasih kerja. Nah, untuk selanjutnya karena kita kan banyak punya laut, view laut juga banyak, juga dari sisi budayanya dan tradisionalnya. Nah, perlu diketahui bahwa Nusa Penida ini punya yang namanya makanan khas khusus ini, namanya ledok. Ledok ya. Apa itu Pak PLT bentuknya? Ledok itu adalah nasi yang dicampur dengan daun-daunan, dicampur dengan ikan, kacang jagung, kacang-kacangan, semuanya dijadikan satu itu. Oh, itu hasil lokal semua? Hasil lokal semua. Oke. Malah ini kan vitaminnya bagus sekali. Sangat bergizi. Ya, itu dari sisi makanannya. Kalau dari sisi budaya dan tradisionalnya, bahwa Nusa Penida punya yang namanya tarian jangkang nih. Tari klasik. Tari jangkang nih. Nah, ini kita udah perlu kembangkan dan udah menjadi warisan budaya ini. Oh. Udah diakui. Oh. Nah, yang sedang kita usulkan ada tarian sekarang, yang tarian gandrung itu. Gandrung? Gandrung itu adalah penarinya laki-laki, cowok, tetapi pakaian perempuan. Oh, ini di Nusa Penida menjadi itu ya. Itu punya, hanya saja kan belum dikembangkan. Banyak yang belum tahu. Nah, kemarin kebetulan kalau nggak salah seminggu yang lalu, ada kepala desa daripada Kutampi itu berkaul dengan jalan. Kalau jalan saya ini diaspal, saya akan mengadakan hiburan gandrung gitu. Oh gitu. Ternyata setelah diaspal, udah dipentaskanlah tari gandrung. Oh gitu, ditepati. Ya, kita menyaksikan. Nah, itu budaya-budaya yang ada di Nusa Penida. Di samping itu kita punya budaya spiritual, yaitu pura di dalam pen. Ini pura-pura banyak di Gua Giri Putri. Nanti di gua itu kalau kita lihat dari muka gua itu kecil, mulutnya kecil, tetapi apabila sudah masuk ke dalam bisa jadi sepak bola itu. Lebih besar sekali teman-teman. Lebih besar. Baik. Nah, ini kan menarik ya Pak Bupati ya. Jadi memang Nusa Penida menggeliat, terutama pariwisata. Iya. Kadang-kala kan orang datang ke Nusa, kita nih paling tidak kan standnya dia berapa lama di sini. Apa yang harus dia lakukan? Siang malam apa? Nah, ini gimana? Ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan? Ya pasti ini kan kita pemerintah pasti punya pemikiran ke depan kan. Nah, ini kita udah juga berpikir masalah itu. Kenapa ini wisatanya hanya siang saja? Siang saja. Udah itu malamnya sudah tidak ada. Nah, ini setelah kita cek ternyata Nusa Penida ini kalau dianukan pariwisatanya cuma 1 hari selesai itu. Nah, inilah yang menyebabkan 1 hari full kita kan ambil, kenapa dia kok buang air saja ke sini, akhirnya kembali. Nah, upaya-upaya dari pemerintah nanti kita akan mencoba karena kan penginapan sekarang kan masih standar di bawah bintang 5 kan. Nanti sudah ada yang nanti akan mengembangkan hotel-hotel untuk bintang 5-nya. Nah, di sana nanti kita akan upayakan bagaimana caranya agar para wisatawan itu bisa menetap 2 hari atau 3 hari, yaitu nanti kita coba untuk booth-nya. Nah, yang balik saja kita tutup. Nah, karena sekarang kan sampai jam 6, jam 5, 1 hari sudah dikelilingi, sudah selesai. Akhirnya balik dia. Tapi memang itu tadi, kalau dia malam aktivitasnya apa yang? Nah, kalau malam itu aktivitasnya banyak aktivitasnya. Nah, sekarang kan udah baru ada dengan klub-klub pub yang itu dibuka sekarang. Udah mulai sekarang. Sudah mulai ada ya, nginep sudah mulai sekarang. Itu. Baik, jadi ini menjadi pemikiran juga supaya mereka menjadi lebih lama long stay di sini, 1 hari atau 2 hari, dan terutama memang banyak masukan terkait dengan malam hari saya mau ngapain di Nusa. Ini akan dikembangkan ke depan. Kita kembangkan nanti apa kita pentaskan seni-seninya itu. Nanti tiap malam kita pentaskan ya. Baik. Nah, Pak LT mungkin terakhir apa harapan yang untuk ke depan supaya Kelungkung menjadi luar biasa? Kemudian masyarakat yang menjadi sejahtera, termasuk juga himbauan atau harapan kepada masyarakat Kelungkung. Silakan Pak Bupati. Harapan kita kepada semua masyarakat, mari kita bersinergi antara pemerintah,
masyarakat dan pihak swasta. Apabila ini sudah kita bersinergi, saya yakin apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perlukan, kalau sudah bersatu padu di dalam membangun Kelungkung, pasti Kelungkung itu akan bisa lebih bangkit ke depannya. Baik. Terus berkelanjutan, Kelungkung PAD-nya menambah? Ya, Semua sudah pasti itu pasti bagaimana harus. caranya untuk Kelungkung PAD-nya bisa bertambah. Tetapi semuanya ini kan perlu kelanjutan. Nah, kita nanti lanjutkan bersama-sama. Baik. Baik. Terima kasih Pak PLT Bupati Kelungkung, Bapak Imade Kastel, atas waktunya. Mudah-mudahan ini sedikit banyak kita memberikan gambaran kepada masyarakat, tidak cuma di Bali tapi juga mungkin di luar Bali, bahwa memang Kelungkung dan salah satu ikonnya adalah di Nusa Penida dan Nusa Lembongan itu menjadi destinasi wisata yang patut didatangi dan patut dinikmati keindahannya, dan ada upaya dari pemerintah juga infrastruktur sekarang semua rata dibenahi supaya keluhan-keluhan atau masukan-masukan dari para wisatawan itu bisa ditutup, kemudian lebih lama stay di sini supaya memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat setempat. Sekali lagi terima kasih Matur Suksma. Terima kasih. Mudah-mudahan Kabupaten Kelungkung melaju untuk kedepannya, dan selamat bertugas Pak PLT. Terima kasih. Dalam sisa waktu pemerintahan ini. Lagi sekian hari. Paling tidak janji-janji atau program-program sudah terpenuhi kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Saudara jangan ragu Anda datang untuk ke Kabupaten Kelungkung, nikmati tempat wisatanya, pariwisatanya juga luar biasa, laut, dan juga kalau kita akan berjalan-jalan ke dalam ada wisata rohani dan akan ada pengembangan untuk agrowisata. Nah, ini semuanya adalah salah satu upaya dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga tentunya berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Dan yang pastinya dipimpin oleh pemimpin yang memang memikirkan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya dari Nusa Penida undur diri dalam Sapa Redaksi On Location. Kita jumpa lagi dalam program selanjutnya untuk tema-tema dan permasalahan-permasalahan yang tidak kalah menariknya yang harus kami sampaikan kepada Anda dari lokasi. Sampai jumpa, matur suksma. Terima kasih.